Bang, bagaimana sih caranya menganalisa video kita ini performanya bagus atau jelek? Di tahun 2024 ini apakah ada perubahan? Yuk kita simak hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menganalisa apakah channel YouTube kita ini performanya bagus atau tidak, menurun atau tidak, ada peningkatan atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman, kita harus masuk ke yang namanya YouTube Studio ya. YouTube Studio baik di HP maupun di laptop kita bisa menganalisa melalui YouTube Studio. Kalau teman-teman menggunakan kalau teman-teman menggunakan HP Android ya, silahkan di setting tampilan desktop agar mudah dibukanya atau mudah dianalisanya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita masuk ke yang namanya YouTube Studio, terus masuk ke dashboardnya. Nah, di dashboard ini kan ada performance video terbaru ya. Ini kita lihat video terbaru dulu. Nah, di sini kan ada teman-teman bisa melihat ada peringkat menurut jumlah penayangan, risiko klik tayang dari tayangan, dan rata-rata durasi tonton. Kalau di sini ada tanda panahnya hijau ke atas, itu artinya bisa kita simpulkan bahwa performance dari video itu cukup bagus teman-teman. Nah, kalau dia kurang bagus, dia tanda panahnya itu turun ke bawah dan warnanya abu-abu. Nah, kalau tanda panahnya ke atas warnanya hijau seperti ini bisa dikatakan performanya cukup bagus untuk video itu gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, kalau ini standarnya kan antara 40 dan 80, sementara dia penayangannya 127. Artinya lumayan lah, cukup bagus ya untuk video ini gitu. Nah, yang kedua adalah risiko klik tayang. Nah, ini risiko klik tayang ini kalau kita sampai 6,1 artinya cukup bagus ya. Di sini disebut bagus. Orang-orang di YouTube memilih untuk menonton video ini lebih sering daripada biasanya. Nah, artinya cukup bagus. Nah, kita melihatnya seperti ini ya. Secara simpel seperti ini teman-teman. Begitu juga dengan rata-rata durasi tonton. Ini kan warnanya hijau juga ya, 2,59 dan warnanya hijau, panahnya ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya kan ada antara 1,59 hingga 22.0 itu standar. Sementara dia di atas 2.20 itu cukup bagus ya. Berarti di atas standar. Makanya kenapa dia ini panahnya hijau ke atas. Nah, ini secara garis besar bisa dikatakan performance video ini bagus teman-teman. Jadi untuk melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat ininya warnanya hijau, panah-panahnya warnanya hijau, artinya cukup bagus. Nah, ini secara ini per video. Nah, begitu juga kita bisa melihat ke analitik teman-teman, ke analitik, klik analitik. Nah, di sini kan kalau sudah dimonetisasi itu ada 4 teman-teman, ini ada penayangan, ada waktu tonton, ada subscriber, dan ada estimasi pendapatan. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau di sini kan ada penayangannya jelek ini teman-teman. Secara keseluruhan penayangannya jelek karena ini 11 lebih rendah dari biasanya. Makanya panahnya ke bawah. Ini kalau kita lihat kan. Penayangannya 4789 standar. Nah, jadi 11 lebih rendah dari biasanya. Makanya dia jelek. Ini, kalau kita lihat keterangannya kan penayangan channel dibandingkan performa Anda biasanya seiring waktu informasi ini dapat digunakan untuk mengenali video performa tinggi, memperkirakan perubahan musiman, dan menentukan waktu mengupload video baru. Penayangan ini mencakup video publik, pribadi, dan tidak publik, dan yang dihapus. Jadi kalau kita lihat penayangannya kurang bagus teman-teman ya, penayangan secara keseluruhan, ini kan secara keseluruhan, tadi kan per video. Waktu tontonnya juga, ini lumayan, ada centang biru, performance subscribernya juga turun ya. Pendapatannya belum ditampilkan, Ini secara keseluruhan. Begitu juga kalau kita lihat grafiknya ini, makanya dia dikatakan jelek ya. Ini seolah-olah
turun teman-teman ya, turun ataupun hanya rata-rata saja itu. Nah begitu juga kalau kita lihat performanya itu di sini, ini kan tadi ringkasan, ini konten. Ini mereka bisa mengatakan ini konten barunya ada berapa, penonton yang kembali berapa, subscribernya berapa. Di sini kelihatan teman-teman dalam kurun waktu 28 hari terakhir. Ini bisa dirubah-rubah ya, apakah mau lihat 7 hari terakhir, setahun terakhir, teman-teman bisa rubah nantinya untuk mengecek performa daripada channel kita, baik dari penonton baru, penonton yang kembali, subscriber, penayangan, ya, penayangan konten yang dipublikasikan, ya, bisa kita lihat di sini semua ya. Begitu juga kalau kita lihat diri secara keseluruhan konten di channel ini adalah ini tayangannya hanya 38.000. Ini 36% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Jadi YouTube merekomendasikan video ini hanya 36%. Kalau kita lihat tanda gambar ini nih. YouTube merekomendasikan konten Anda 36,4%. Dari mana rekomendasinya? Direkomendasikan dari halaman beranda ya. Halaman beranda kalau kita buka video kan di depan langsung ada video itu, banyak thumbnail, itu beranda. Direkomendasikan dari halaman tonton 17%. Halaman tonton itu kalau kita habis nonton video di sebelah kiri ya kanan itu kan suka banyak daftar video, daftar thumbnail itu. Itulah rekomendasi tonton, halaman tonton. Nah, penonton mencari konten Anda 63%. Jadi nah ini berarti artinya 63% ini didapat pencarian teman-teman, pencarian. Jadi bisa dikatakan SEO itu masih berfungsi teman-teman, berfungsi untuk ini. Buktinya masih ada pencarian ya. Pencarian dari konten Anda. Ada yang mencari manual, mengetikkan judul lagu, judul video tersebut atau nama channelnya. Itu fungsinya SEO. Artinya SEO masih berfungsi ya sejauh ini. Walaupun mungkin secara jumlah atau presentasi mungkin nggak maksimal itu dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 9,% rasio klik tayang ya. Jumlah tonton per tayang ditampilkan. Informasi ini menunjukkan seberapa sering penonton menonton video setelah melihat tayangan. Ini 9% klik tayang. Penayangan dari tayangan 3.500. Dari sini kita bisa jadi ngeliat analisisnya di sini teman-teman ya. Penelusuran YouTube-nya berapa, ini 53%, fitur jelajah, rekomendasi YouTube. Dari sini kita bisa ngelihat performa daripada video kita di tahun 2024 ini. Begitu juga kalau teman-teman bisa ngecek riset di sini. Riset ini tujuannya adalah untuk ngelihat ketika teman-teman mau melihat video, membuat video di sini udah banyak contoh-contoh riset. Nanti diketikkan saja di sini judulnya apa, kira-kira nanti video yang ramai seperti apa, di sini sudah ada. Itu teman-teman. Sekilas ya bagaimana cara melihat performa video kita melalui studio YouTube. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komennya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.